Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-12, 13 dan 14 dari surah Hud. Ayat 12, 13 dan 14 dari surah Hud, yaitu masih lagi melanjutkan tentang apa yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu tentang kekufuran atau keingkaran yang diperlihatkan oleh kafir Quraisy, orang-orang kafir di kota Mekah, ketika Rasulullah menyampaikan dakwah kepada mereka, ketika Rasulullah menyampaikan kebenaran kepada mereka melalui ayat-ayat suci Al-Quran yang turun kepada Rasulullah. Apa yang Rasulullah sampaikan? Yang Rasulullah sampaikan adalah Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, La ilaha illallah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Al-Quran adalah firman Allah. Isi di dalamnya adalah petunjuk yang mesti diikuti. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Bahwasanya Rasulullah yang menyampaikan Al-Quran adalah putusan Allah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Memperingatkan mereka bahwasanya nanti ada hari akhirat sebagai hari pembalasan. Apa yang dibuat di dunia ini akan dibalas di hari akhirat nanti. Rukun-rukun iman yang kita ketahui, itulah yang disampaikan kepada mereka supaya mereka beriman. Mereka kufur, mereka menolak kebenaran itu. Nah, mereka diseru supaya menerima kebenaran tersebut. Namun, bagaimana sikap mereka terhadap Rasulullah yang menyampaikan kebenaran? Dalam ayat sebelum ini, mereka berpaling dari Rasul, tak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Rasul. Bahkan mereka menuduh Rasulullah SAW sebagai seorang penyihir. Jadi mereka menuduh apa yang disampaikan oleh Rasul itu adalah sihir. Jadi Al-Quran itu adalah sihir. Nah, itulah tuduhan mereka kepada Rasulullah dan kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Allah menerangkan tentang perilaku mereka yang tercela, yaitu perilaku mereka yang tercela di samping menolak kebenaran adalah mereka orang-orang yang suka berputus asa karena memang tak percaya kepada Allah.
maka bagaimana akan membangun semangat di dalam hidup, karena semangat di dalam hidup itu adalah buah atau hasil dari keyakinan kepada Allah. Kemudian mereka juga apabila mendapatkan kekayaan atau kelapangan rezeki atau juga umpamanya keamanan, kedamaian, mereka mengatakan bahwasanya itu adalah yang memang berlaku ke atas diri mereka, tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bergembira dengan melampaui batas. Itu pengajian sebelum ini. Nah, sekarang pula masih lagi tentang mereka yang menolak kebenaran itu adalah mereka yang menginginkan Rasul untuk menyampaikan apa yang mereka suka saja. Jadi yang mereka tak suka, apa yang mereka tak suka, yaitu apabila ada ayat-ayat Al-Quran yang mencela berhala-berhala mereka. Dalam ayat sebelumnya dikatakan bahwasanya mengapa mereka mesti menyembah yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak berkuasa apa-apa, mendatangkan manfaat tidak, menolak mudarat pun tidak. Mengapa disembah berhala yang tak berguna itu? Bagi mereka itu ayat yang seperti itu berat di telinga mereka. Nah, jadi mereka adalah orang-orang yang tak suka kepada ayat-ayat yang isinya adalah mencela sesembahan mereka. Kemudian juga diterangkan bahwasanya mereka adalah orang yang menghendaki Nabi Muhammad itu sebagai seorang yang kaya raya, yaitu yang turun perbendaharaan langit kepadanya sehingga menjadi orang yang kaya raya. Kemudian mereka juga ingin Nabi Muhammad itu didatangi oleh malaikat bersama dengannya. Kemudian mereka juga menuduh Nabi Muhammad telah membuat Al-Quran. Jadi mereka menuduh bahwasanya Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu bukan dari Allah, tetapi dari diri Nabi Muhammad sendiri. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya memang tak mau menerima kebenaran. Nah, ketidakmauan mereka menerima kebenaran itu adalah disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan mereka. Apabila kita lihat dari sebab turun ayat, disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini disebutkan dalam buku-buku tafsir, yaitu bahwasanya pemuka-pemuka Quraisy mengatakan kalaulah turun perbendaharaan yang banyak dari langit kepada Muhammad itu dan Muhammad menjadi orang yang kaya raya, itu adalah lebih baik, lebih bagus, karena apabila ia adalah seorang yang kaya raya, maka kekayaannya itu bisa mereka dapatkan juga. Atau perkataan mereka, mengapa tidak turun malaikat bersama dengannya, kemudian malaikat itu membenarkannya sebagai seorang rasul. Nah, perkataan kafir Quraisy yang angkuh dan sombong itu, atau ada di antara pemuka Quraisy itu mengatakan, wahai Muhammad, kami baru percaya kepadamu, kamu sebagai seorang rasul, kalau kamu mengubah gunung-gunung yang ada di Mekah ini menjadi emas. Nah, itu yang disebut dengan perbendaharaan, kekayaan. Kalau gunung-gunung di Mekah ini menjadi emas, barulah kami percaya kepadamu, kamu sebagai rasul. Maka Nabi mengatakan, mana bisa aku melakukan seperti yang kamu minta itu? Apa sebab? Sebab aku ini hanyalah seorang rasul, tugasku adalah menyampaikan, aku menerima wahyu, aku sampaikan apa adanya, dan aku bukanlah orang yang seperti kamu minta itu mampu untuk melakukannya, karena
kemampuanku itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak punya kemampuan apa-apa karena aku hanyalah sebagai manusia yang diutus oleh Allah Ta'ala. Yang berkuasa bukan aku sebenarnya, yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi turun ayat ini untuk menerangkan tentang keangkuhan dan kesombongan orang-orang kafir, khususnya pada masa dahulu adalah orang-orang kafir yang berada di kota Mekah. Tujuan sebenarnya adalah untuk menolak, untuk mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW, atau dengan perkataan yang lain, untuk menolak, untuk mengingkari Al-Quran sebagai firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Nah, apabila kita bawa ke zaman sekarang ini, apakah ada manusia pada zaman sekarang ini yang menolak Nabi Muhammad sebagai Rasul? Ada. Apa ada pada masa sekarang ini manusia yang menolak Al-Quran sebagai firman Allah? Ya, ada. Kadang-kadang yang mengaku beragama Islam pun juga. Kalau kita tanya, percaya Nabi Muhammad sebagai Rasul? Dia pun menjawab percaya. Mestinya apabila mempercayai Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka berikutnya adalah ikuti Nabi Muhammad sebagai Rasul. Karena Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul untuk diikuti, untuk dipatuhi, untuk diteladani, untuk dicontoh. Tapi lain yang dibuat oleh Nabi Muhammad, lain pula yang mereka kerjakan. Apa maknanya mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul? Karena pengakuan di mulut bukanlah penentu keimanan seseorang. Bukan hanya perkataan di mulut sebagai penentu keimanan, tetapi apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan. Maka makna iman itu adalah ma waqara fil qalbi, yaitu kepercayaan yang ada di dalam hati, kokoh dia di dalam hati, wasaddaqahul amal, dibuktikan dengan amal. Nah, amal adalah mengikuti Rasul atau tidak. Ada perintah Rasul, diikuti atau tidak, dijalankan atau tidak. Ada larangan Rasul, ditinggalkan atau tidak. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi jangan difahami bahwasanya orang di luar Islam saja pada hari ini yang mengingkari kebenaran Rasul sebagai Rasul atau Al-Quran sebagai firman Allah. Tidak. Bahkan orang yang mengaku beragama Islam pun juga ada yang mengingkari Nabi Muhammad sebagai Rasul. Mungkin karena kebodohan, atau satu lagi mungkin juga karena keangkuhan atau kesombongan. Maka ayat-ayat yang kita pelajari ini kita jadikan sebagai pelajaran. Mudah-mudahan tidak berlaku pada diri dan keluarga kita, pada kawan kerabat kita, dan mudah-mudahan ini juga bisa sebagai pelajaran yang berguna untuk kita sampaikan kembali kepada masyarakat kita. Sayang sekali apabila mereka tidak mengetahui kebenaran ini. Karena yang tidak mengetahui kebenaran ini, mereka di dalam kesesatan, maka nanti di hari akhirat, di hari pembalasan, tidak akan mendapatkan balasan kebaikan. Di mana mereka ditempatkan? Di dalam neraka. Kita, tanda kita ini sayang kepada mereka, maka kita pun berdakwah. Berdakwah maknanya menyampaikan seruan ini sehingga tidak ada alasan lagi bagi mereka tidak tahu karena kebodohan. Itu jangan lagi sebagai alasan. Kalau mereka juga tak mau menerima kebenaran padahal mereka telah mengetahuinya, maka itu adalah keangkuhan dan kesombongan diri mereka. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari, dan kaitan dengan ayat sebelumnya sangat kuat sekali, sangat erat sekali. Maka tadi sudah kita
sampaikan apa yang telah disebutkan di ayat sebelum ini dan apa yang akan kita pelajari dalam 3 ayat ini. Untuk lebih lanjut, yaitu akan kita lihat tafsir dari ketiga ayat ini. Namun sebelum itu kita akan membaca dan menerjemahkannya kata per kata supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika wa dha'iqum bihi sadruk ayyaqulu laula unzila alaihi kanzun aw jaa'a ma'ahu malak innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi'ilmillah wa an la ilaha illahu fahal antum muslimun. Allah berfirman, fala'allaka, maka boleh jadi kamu di sini siapa? Nabi Muhammad. Maka boleh jadi kamu wahai Muhammad tarikun, meninggalkan ba'da, sebagian mayuha, yang diwahyukan ilaika, kepadamu, wadha'iqun, dan menjadi sempit bihi, dengannya, dengan meninggalkan sebahagian wahyu itu, sadruk, dadamu. Nah, boleh jadi kamu wahai Muhammad meninggalkan sebahagian dari apa-apa yang diwahyukan kepadamu. Nanti kita akan terangkan apa makna boleh jadi. Dan dadamu menjadi sempit disebabkan meninggalkan sebahagian dari wahyu tersebut. Sebahagian wahyu yang dimaksudkan adalah wahyu, yaitu firman Allah berkaitan dengan celaan terhadap berhala-berhala. Mau disampaikan ada celaan terhadap berhala. Nanti kalau disampaikan yang isinya celaan terhadap berhala, maka nanti orang-orang kafir yang menyembah berhala itu membalas dengan mencela Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana ya? Sampaikan tidak? Nah, ayat ini menerangkan bahwasanya Allah memerintahkan Rasulnya sampaikan. Jangan sampai meninggalkan satu patah kata pun Al-Quran yang telah diturunkan. Semua sampaikan. Ayyaqulu, khawatir mereka itu akan mengatakan, ini yang lain lagi, yaitu laula, mengapa tidak unzila, diturunkan alaihi, kepadanya, kanzun, perbendaharaan, yaitu kekayaan yang banyak. Nah, mengapa tidak kekayaan yang banyak diturunkan kepada Muhammad itu? Kan dia akan menjadi orang kaya raya. Kalau menjadi orang yang kaya raya kemudian kita ikuti, maka kita mengikuti orang yang kaya raya, maka nanti kita dapat juga bahagiannya. Atau ja'a ma'ahu, datang bersama dengannya malaikat. Mengapa tidak datang bersamanya malaikat, kemudian kita melihatnya, kita mendengarnya, yaitu malaikat itu mengatakan Muhammad ini adalah betul seorang Rasul. Nah, kan kalau kita dengar persaksian dari malaikat, kita akan membenarkan Muhammad itu. Tapi sampai sekarang tak pernah kita melihat ada malaikat bersama dengannya. Ini perkataan siapa ini? Perkataan orang-orang kafir.
Innama, sesungguhnya kamu wahai Muhammad, ini penyampaian kepada Nabi Muhammad. Anta, kamu wahai Muhammad, nadhir, sebagai pemberi peringatan. Wallahu, dan Allah, ala kulli syai', atas tiap sesuatu, wakil, yaitu yang diserahkan urusan kepadanya untuk diselesaikan. Maka serahkanlah urusanmu kepada Allah, maka tidak ada urusanmu yang tak selesai. Jangan kamu terlalu memperhatikan apa yang mereka kehendaki, tetapi sampaikan sajalah wahai Muhammad apa yang telah diturunkan kepadamu. Jangan hiraukan apa yang mereka tuduhkan kepadamu atau apa yang mereka inginkan daripadamu. Abaikan saja apa sikap mereka terhadapmu. Yang penting kamu wahai Muhammad adalah sebagai pemberi peringatan, sampaikan peringatan. Kita ulang dari pangkal ayat. Maka boleh jadi kamu wahai Muhammad meninggalkan sebahagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu menjadi sempit disebabkan karenanya, karena meninggalkan sebahagian dari wahyu yang telah diturunkan. Khawatir mereka mengatakan, mengapa tidak? Ini perkataan mereka. Kamu khawatir dengan perkataan mereka itu? Jangan khawatir. Khawatir mereka mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan atau datang bersamanya malaikat? Nah, kamu jangan peduli dengan perkataan mereka itu wahai Muhammad. Sesungguhnya kamu adalah seorang pemberi peringatan, dan Allah atas tiap segala sesuatu menguruskannya. Jadi tidak ada urusan yang tidak boleh diurus oleh Allah. Wakil, makna wakil adalah yang diserahkan urusan kepadanya. Ada ketua, ada wakil. Siapa wakil ini? Apabila ketua ini tak mampu menjalankan urusan, maka diserahkan kepada wakil yang mampu menguruskannya. Allah sebagai wakil yang diserahkan urusan kepadanya dan menyelesaikannya, menguruskannya dengan sempurna. Baik, berikutnya lagi ayat yang ke-13. Atau bahkan, dalam ayat ini bahkan, yaqulun, mereka mengatakan. Mereka yang dimaksudkan siapa? Orang-orang kafir. Iftarahu, dia Muhammad itu membuat-buatnya. Nya itu Al-Quran, membuat-buat Al-Quran. Oh, berarti mereka menuduh Nabi Muhammad sebagai yang membuat Al-Quran. Qul, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, fa'tu, maka datangkanlah, bi asyri, dengan 10 suarin, surat-surat, mislihi, yang seumpama dengannya, muftarayat, yang diada-adakan, yaitu yang kamu buat-buat itu. Ada 10 yang bisa kamu buat-buat untuk menyamakan dengan Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulullah itu. Wadu'u, dan panggillah, man istata'tum, siapa saja yang bisa kamu panggil. Manusia panggil, mau memanggil manusia semuanya silahkan. Jin bisa kamu panggil, panggil. Min dunillah, selain dari Allah, untuk mendatangkan 10 surah yang seumpama dengan Al-Quran. In kuntum sadiqin, jika kamu benar di dalam tuduhan bahwasanya Al-Quran itu dari manusia, seperti kamu mengatakan Al-Quran dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang ya, datangkanlah 10 surat yang seumpama dengannya, dan panggil siapa saja yang mampu untuk mendatangkannya. Fa in lam yastajibu lakum, maka jika mereka tidak mampu untuk mendatangkan yang seumpama
dengan Al-Quran, yaitu 10 surat yang diminta kepada mereka untuk mendatangkannya, fa'lamu, maka ketahuilah, annama, sesungguhnya, unzila, Al-Quran itu diturunkan bi'ilmillah, dengan ilmu Allah. Nah, jadi Al-Quran itu dengan ilmu Allah. Kalau dengan ilmu Allah, bagaimana ilmu Allah? Luas. Apabila Al-Quran diturunkan dengan ilmu Allah, dengan ilmu Allah yang luas, mampukah manusia dengan ilmunya yang sedikit menyamai Al-Quran? Nah, maka diterangkan kebenaran, wa alla ilaha illa huwa, bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Dia. Sudah jelas, sudah. Kebenaran sudah jelas, sudah. Fahal antum muslimun, maka apakah kamu berserah diri? Maka apakah kamu akan berserah diri selepas ini? Keterangan sudah jelas, penjelasan sudah terang, yang benar itu benar, sudah jelas. Maka apakah kamu akan berserah diri? Apakah kamu akan menerima kebenaran, yaitu mengikuti kehendak Allah dan mengabaikan kehendak hawa nafsumu yang bertahan dalam pengingkaran terhadap kebenaran. Bahkan mereka mengatakan dia Muhammad mengada-adakan Al-Quran itu. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, maka datangkanlah 10 surat yang dibuat-buat, yang mereka buat sendiri, yang seumpama dengannya, dengan Al-Quran itu, dan panggillah siapa saja yang kamu mampu untuk memanggilnya selain dari Allah, jika kamu adalah orang-orang yang benar menuduh Nabi Muhammad sebagai yang membuat Al-Quran. Kalau memang betul tuduhanmu itu, panggil siapa saja yang bisa kamu panggil untuk membuat yang seumpama dengan Al-Quran. Maka jika mereka tidak menjawab seruan tersebut, artinya mereka tak mampu untuk mendatangkan 10 surat Al-Quran yang diminta kepada mereka untuk mendatangkannya sebagai tantangan, maka ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah yang luas, dan bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Dia. Maka apakah kamu akan berserah diri? Tak juga kamu berserah diri, kamu tuduh, tapi kamu sendiri tak mampu membuat. Bermakna sudah jelas bahwasanya Al-Quran itu bukanlah dari manusia. Sebab kalau dari manusia kamu mampu melakukannya. Apalagi kamu orang-orang yang pandai berbahasa Arab dengan sastra-sastranya, kamu lebih fasih berkata-kata dari Muhammad. Muhammad itu seorang yang buta huruf, kamu pula penyair, sastrawan. Tentunya kamu lebih bisa membuat seperti yang disampaikan oleh Muhammad kalau kamu menuduhnya sebagai buatan manusia. Tapi kalau kamu tak mampu, berarti jelaslah bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah. Terimalah firman Allah itu. Ini makna muslimun, berserah dirilah kepada Allah, yaitu dengan menerima kebenaran itu. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari. Sudah kita terjemahkan kata per kata, maka dengan terjemahan ini kita lebih dekat lagi dengan ayat ini. Dan akan lebih dekat lagi kalau kita mendapatkan penjelasan yang lebih panjang lagi, sehingga kandungan ayat ini akan lebih mudah untuk kita ketahui petunjuk apa yang semestinya kita dapatkan dari ketiga ayat ini untuk kita bawa di dalam hidup kita sebagai bekal. Nah, jadi nanti kita akan dapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga. Apa saja pelajaran yang berharga ya? Yang pertama, ini boleh kita sebut dahulu, nanti kita akan ulang lagi di dalam penjelasan, yaitu pada masa dahulu ada yang menolak kebenaran. Padahal kebenaran yang ditolak itu sudah jelas
sudah terang sebagai kebenaran, tapi ditolak juga. Mengapa ditolak juga? Karena keangkuhan dan kesombongan. Oh, jadi ada orang yang angkuh dulu ya? Ada. Kalau sekarang ini ada orang yang angkuh juga? Oh, ada. Oh, berarti sama berarti. Maka apabila kita menyampaikan kebenaran sekarang ini ditolak, maka ketahuilah dahulu Rasul dalam menyampaikan kebenaran juga ditolak. Nah, apabila Rasul dahulu ditolak, bagaimana sikap Rasul? Dan sekarang ini apabila kita ditolak, bagaimana pula sikap kita? Nah, jadi kita ikuti bagaimana Allah membimbing Rasulnya dahulu, yaitu bimbingan terhadap orang-orang yang menolak kebenaran. Maka bimbingan Allah itu pula yang kita dapatkan sekarang, supaya kita terbimbing pula dalam menghadapi orang-orang yang menolak kebenaran. Jadi kita mendapat petunjuk, oh begini caranya menghadapi orang-orang yang menolak kebenaran. Dahulu Allah membimbing Rasulnya, jangan sampai ada ayat-ayat yang tidak disukai oleh orang-orang yang menolak kebenaran itu tidak kita sampaikan kepada mereka, karena mungkin akan menyakiti hati mereka. Oh, jangan sampaikan, akan tersakiti hati mereka. Sampaikan, karena apabila seorang Rasul tidak boleh menyembunyikan kebenaran, dan kita pula sebagai yang mengikuti jejak Rasul tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Marah mereka nanti, Ustaz, marah-marahlah. Karena takutlah, janganlah nanti marah mereka nanti. Maka berarti kita tidak mengikuti jejak Rasul. Sampaikan apa adanya, tapi dalam menyampaikannya beradab, bersopan santun, penuh dengan hikmah, tetapi jangan sekali-kali menyembunyikan kebenaran. Jadi ini ayat ini nampaknya ini tak suka mereka ini, maka tidak disampaikan, tak boleh. Maka Allah memerintahkan Rasulnya sampaikan. Kemudian tentang perlakuan mereka nantinya, sikap mereka nantinya, mungkin penentangan, pengingkaran mereka nantinya, serahkan urusan itu kepada Allah. Nah, itu ujung ayat tadi. Apa tadi ujung ayat? Serahkan urusan itu kepada Allah, karena Allah atas tiap segala sesuatu menguruskan segala urusan yang diserahkan kepadanya. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Karena kita ini hanyalah sebagai pemberi peringatan. Kemudian apabila pada masa dahulu ada orang-orang yang menuduh bahwasanya Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad, buatan manusia, maka bimbingan Allah adalah tantang mereka itu kembali. Tantang mereka, yaitu kalau memang yang menuduh itu adalah buatan manusia, kamu kan manusia juga, coba datangkan yang sama dengan Al-Quran. Nah, sampai hari ini tantangan itu masih berlaku. Oh, itu Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, kamu manusia juga? Ya, sama seperti Muhammad. Apabila Nabi Muhammad kamu tuduh sebagai yang membuatnya, kamu kan juga manusia, coba buat. Tak usahlah sampai 30 juz, 10 surat saja lah. Apabila yang pendek-pendek, inna a'tayna wal asri kul huwallahu ahad, 10. Buat. Di dalam surah Al-Baqarah bukan 10 disebut, 1 saja disebut. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. 1 surat saja. Kalau kamu ragu terhadap apa yang diturunkan kepada Rasul, kepada hamba kami, ragu kamu itu dari sisi Allah, maka datangkan yang seumpama dengannya. Kalau kamu menuduh itulah dari Nabi Muhammad manusia, kamu juga manusia, buat. Kamu kan juga manusia, buat 1 surat saja. Tak mampu.
fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Dan kamu tidak mampu, dan memang kamu tak akan mampu, maka takutlah kamu kepada siksa Allah Subhanahu wa taala, api neraka yang bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu yang disediakan untuk orang-orang kafir. Jadi dari awal surah Al-Baqarah sudah ada ayat-ayat yang seumpama dengan ini. Berulang kali. Untuk apa berulang kali? Sebagai pelajaran. Jangan sampai lupa apa yang sudah disampaikan dahulu. Dengan disampaikan kembali sekarang, kembali segar ingatan kita bahwasanya mungkin kejadian ini akan berlaku pada masa kita sekarang ini. Alhamdulillah pada akhir-akhir ini umat Islam kembali mengkaji Al-Quran, tafsir Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Dengan demikian mudah-mudahan terbuka hati kita untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga dari Al-Quran sehingga bisa dijadikan bekal dalam menjalani hidup ini. Paling tidak kita tidak dapat disesatkan oleh orang-orang yang sesat itu. Karena orang yang sesat itu melakukan propaganda untuk menyesatkan siapa saja yang bisa disesatkan. Tapi kalau kita sudah mendapat petunjuk dengan pelajaran yang kita telah dapatkan dari pengajian-pengajian yang kita ikuti, maka orang-orang yang menyesat itu tidak akan berhasil menyesatkan orang-orang yang telah mendapat petunjuk. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Yaitu kalau kamu sudah mendapat petunjuk, idza tadaitum, maka orang-orang yang sesat itu mau menyesatkan, mereka tidak akan berhasil dalam menyesatkan. Disinilah pentingnya belajar mengaji. Biasanya siapa yang akan dijadikan korban dari propaganda kesesatan? Orang-orang yang tak mengaji, tak tahu apa-apa, diisi dengan kesesatan dan menyangka bahwasanya itu adalah kebenaran, padahal rupanya itu adalah kesesatan. Baik, inilah 3 ayat yang akan kita coba mempelajarinya lebih lanjut. Ayat yang ke-12, fala'allaka tarikum ba'dha ma yuha ilaika. Maka boleh jadi kamu meninggalkan sebahagian dari apa yang diwahyukan kepadamu. Ingat, Nabi Muhammad sebagai Nabi, sebagai Rasul memiliki sifat jujur, memiliki sifat amanah. Amanah maknanya menyampaikan apa yang diterima, itu yang disampaikan. Tidak mengurangi, tidak menambah, tidak merubah, tidak menyembunyikan sesuatu. Tabligh, menyampaikan. Kan ini sifat-sifat Rasul yang kita ketahui. Menyampaikan apa yang diterima, itu yang disampaikan. Maka Rasul tidak mungkin menyembunyikan apa yang diterima dari Allah. Kalau Rasul itu seorang yang jujur, orang yang amanah, orang yang menyampaikan seluruh apa yang diterima dari Allah, lalu apa makna ayat ini? Yaitu makna ayat ini, maka boleh jadi kamu wahai Muhammad meninggalkan sebahagian dari apa yang telah diwahyukan kepadamu. Apa maknanya ini? Maknanya ini adalah kalau kepada Rasul tidak terjadi. Apa sebab? Tadi sudah kita sebutkan sifat-sifat Rasul. Lalu maka mesti kita ketahui apa makna ayat ini. Makna ayat ini adalah Rasul sangat tertekan sekali di kota Mekah, khususnya setelah ditinggal oleh 2 penolong, pelindung, pembantu Rasul yang sangat disegani dan sangat menguatkan semangat Rasul dalam berdakwah. Siapa yang 2 itu? Dua-dua meninggal dunia.
Sehingga tahun kedua-dua yang meninggal dunia disebut tahun kesedihan. Yang pertama adalah paman Rasul, dan yang kedua adalah istri Rasulullah, yaitu Khadijah. Dengan meninggalnya dua orang yang mendampingi Rasul, keadaan Rasul semakin tertekan, semakin terbeban, penindasan, penganiayaan, kemudian juga penyiksaan terhadap diri Rasul dan terhadap para sahabat, terhadap orang-orang yang beriman bersama Rasul. Sampai-sampai Rasul berikhtiar pergi ke Taif meminta bantuan kepada orang-orang yang ada di Taif, karena sudah begitu tertekan, diancam, ditindas di kota Mekah. Harap-harap orang Taif yaitu lebih kurang 80 km lebih dari kota Mekah, dengan harapan penduduk Taif mau membantu. Rupanya tidak. Sampai di Taif malah Rasulullah dilempar dengan batu sampai luka-luka tubuh Rasul. Nah, dalam keadaan yang tertekan seperti itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbeban dengan ancaman, dengan penyiksaan para sahabat. Dalam keadaan manusia seperti itu, apabila berlaku pada manusia biasa, boleh jadi manusia biasa akan bernegosiasi. Nah, ini dia, ini manusia biasa. Oh, ini terbeban ini. Maka kalau begitu, supaya tidak bertambah berat beban ini, maka sebahagian dari ayat-ayat yang diterima ini tak perlulah disampaikan. Kepada manusia biasa mungkin akan berlaku seperti itu, tetapi kepada Rasulullah tidak akan berlaku seperti itu. Lalu makna ayat ini adalah seperti yang kita sebut tadi, menerangkan tentang gentingnya, beratnya suasana ketika ayat ini turun. Maka boleh jadi kamu, wahai Muhammad, meninggalkan sebahagian dari apa yang diwahyukan kepadamu. Boleh jadi, tetapi apakah berlaku? Tidak. Jadi mengapa ada kata boleh jadi ini? Untuk menerangkan tentang beratnya beban. Dari mana kita tahu beratnya beban? Maka ulama tafsir menjelaskan ketika ayat ini turun adalah ketika dua yang sangat banyak membantu Rasul di dalam dakwah telah meninggal dunia. Oh, berarti keadaan yang berat itu bisa membuat seseorang menyembunyikan kebenaran, sebahagian dari kebenaran disembunyikan. Oh ya, bisa. Hati-hati. Itu dia pesan untuk kita. Apabila ayat ini diturunkan kepada Rasulullah dahulu, maka ia adalah pelajaran bagi kita pada hari ini. Kalau tidak mungkin berlaku pada diri Rasul dahulu, tetapi boleh jadi berlaku pada manusia biasa pada hari ini. Mungkin sebelum ditangkap dia berani menyampaikan apa adanya. Setelah ditangkap, setelah disiksa, dilepaskan kembali, maka boleh jadi ini ayat-ayat ini tak boleh lagi disampaikan ini. Ini bahaya ini nanti saya ditangkap lagi nanti ini. Mungkin begitu keadaannya untuk kita gambarkan seperti masa sekarang ini. Fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaika wa dha'ikum bihi sadruk, dan menjadi sempit dadamu dengan meninggalkan sebahagian dari ayat yang diturunkan. Oh ya, sempit dada. Jadi kata sempit dada ini menerangkan beban sekali menyembunyikan kebenaran itu. Bagi orang yang menyampaikan kebenaran, pejuang kebenaran, pendakwah yang sebenarnya, menyembunyikan sesuatu itu, itu berat sekali. Merasa terbeban, sempit. Khawatir
Nah, ini boleh juga dibawa kepada perkataan berikutnya, yaitu khawatir serangan buruk dari orang-orang kafir itu. Serangan buruk ini apa? Sikap buruk dari orang-orang kafir. Apa sikap buruk dari orang kafir? Yaitu perkataan. Umpamanya ayyaqulu, perkataan mereka, laula unzila alaihi kanz, yaitu mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan. Sikap apa? Sikap menolak kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak rasul, padahal Nabi Muhammad rasul. Kalau pada hari ini seorang ustadz, kamu tidak ustadz, padahal memang ustaz dia punya latar belakang pendidikan agama dari kecil sampai perguruan tinggi, menghasilkan karya, kemudian tiba-tiba kamu tidak ustaz, kamu ustaz gadungan. Oh, itu berat sekali di hati. Yang ustaz gadungan pula yang disebut ustaz. Inilah ustaz yang sebenarnya ustaz. Oh, itu namanya ustaz apa? Ustaz yang diustazkan. Nah, dia bukan ustaz, tapi disematkan perkataan ustaz kepadanya. Akhirnya orang awam menjadi tertipu. Tapi orang yang berilmu tidak akan tertipu. Yang emas itu emas, yang loyang itu loyang, yang besi itu besi. Meskipun disepuh seperti emas sekalipun, maka si tukang emas yang asli, yang pakar, tidak akan tertipu dengan sepuhan itu. Jadi kan tertipu. Kadang-kadang serbannya besar, jangan tertipu dengan serban. Janggutnya lebat, jangan tertipu dengan janggut. Jidatnya hitam, jangan. Tapi jangan pula berburuk sangka, ini bukan ustaz ini. Enggak, karena semua itu adalah yang disunnahkan. Pakai jubah, boleh, silakan. Memelihara janggut, silakan, bagus. Tetapi jangan itu sebagai penentu, karena mudah sekali manusia menggunakan semua itu untuk menipu dan memperdaya. Maka tanya kepada orang yang berilmu, siapa yang sebenarnya layak untuk kita ambil ilmu daripadanya. Hati-hati dengan propaganda yang ada sekarang ini. Ini zaman makin ke ujung usia dunia ini semakin berat, karena di penghujung zaman ini nanti akan ada Dajjal. Siapa Dajjal ini? Penipu, dan banyak orang yang tertipu olehnya. Hati-hati. Auja'a ma'ahu malak, atau datang bersamanya malaikat. Ini perkataan orang-orang kafir. Mengapa tidak datang malaikat bersama dengan Muhammad, kemudian ia menyatakan ini Muhammad ini adalah Rasul. Kami nanti mana dia, tak datang malaikat bersama dengannya, bermakna dia ini bukan Rasul. Jangan khawatirkan kalau itu perkataan yang keluar dari mulut orang-orang kafir. Jangan peduli dengan apa yang mereka katakan. Tugasmu wahai Muhammad adalah innama anta nadhir. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad, ini dia bimbingan Allah kepada Nabi Muhammad. Jangan kamu peduli apa sikap mereka terhadapmu. Yang penting kamu wahai Muhammad mestilah mengetahui bahwasanya dirimu adalah sebagai pemberi peringatan. Sampaikan peringatan itu. Apabila mereka tidak mau juga menerima kebenaran, ingatkan mereka, kalau kamu tak mau menerima kebenaran, siksaan menantimu di dunia ini dan di akhirat nanti. Mereka jadi takut atau tidak, itu urusan mereka. Maka kamu, tugasmu wahai Muhammad menyampaikan peringatan. Apa sikap mereka serahkanlah kepada Allah. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Dan Allah atas setiap sesuatu maha menguruskan urusan yang diserahkan kepadanya dan selesai. Ada urusan yang tak selesai apabila diserahkan kepada Allah,
Tidak. Apa sebab? Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jelas ya? Ayat yang ke-12 ini menerangkan bahwasanya Allah membimbing Rasulnya, yaitu supaya Rasulnya menyampaikan Al-Quran itu semuanya tanpa terkecuali. Jangan menyembunyikan sedikit pun dari ayat Al-Quran yang telah diturunkan. Sampaikan saja apa sikap orang-orang kafir itu, maka kembalikan sajalah kepada Allah. Allah mengetahui apa sikap mereka, apa tindakan mereka terhadapmu, maka serahkanlah kepada Allah. Apa yang akan mereka lakukan? Akan membunuhmu sekalipun Allah mengetahuinya. Memang iya kan? Sudah 13 tahun Rasulullah berdakwah di kota Mekah. Akhirnya mereka bersepakat untuk membunuh Rasul. Istilahnya sekarang ini menghabisi Rasul. Habiskan Rasul itu, Muhammad itu. Mereka bersepakat. Kafir-kafir Quraisy ini bersepakat melalui pemuka-pemuka mereka rapat. Ini Muhammad ini mesti dihabisi ini. Sebelumnya ada yang berpendapat dalam rapat itu hadir sekali syaitan. Syaitan yang menyerupakan diri menjadi manusia. Manusia yang tua seperti dia berkarisma. Hadir dari situ. Ada di antara mereka yang ikut rapat itu berpendapat kita penjarakan saja Muhammad itu. Dengan dipenjara habis sudah. Tak ada lagi bisa dia berhubungan dengan orang-orang yang di luar sini. Apa kata syaitan? Jangan kamu penjarakan. Dia sudah punya pengikut. Nanti pengikut-pengikutnya yang di luar penjara itu membangun kekuatan. Kemudian dikeluarkan dari penjara. Bagaimana? Maka cari pendapat yang lain. Kata syaitan yang membantu manusia. Oh, jadi syaitan ini ada dari kalangan jin, di samping dari kalangan manusia, minal jinnati wan nas, dan yang dari kalangan jin ini bisa menyerupakan diri menjadi manusia. Oh, dahsyat juga. Maka lihat kiri kanan, yang tak biasa datang kemudian dia datang, kemudian menyuruh melakukan kejahatan, itu boleh jadi syaitan dari kalangan jin yang menyerupakan diri menjadi manusia. Maka banyak-banyak beristiazah. Astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, baik. Jadi syaitan itu hebat juga ya? Bisa dia menjelmakan diri jadi bisa. Berikutnya, am yaqulu naftarah. Nah, ini tuduhan berikutnya. Tuduhan dari kafir Quraisy. Dan juga pada hari ini juga demikian. Bahkan am di sini adalah bahkan. Am bahkan yaqulun, mereka berkata iftarahu. Al-Quran itu adalah yang dibuat oleh Muhammad. Sampai hari ini kita masih mendengar ada yang mengaku berfahaman liberal dengan mengatakan itu teks Al-Quran itu Muhammad yang buat, itu buatan manusia, itu bukan firman Allah, bukan wahyu, itu adalah hasil dari pikiran Muhammad. Muhammad itu orangnya pintar, orangnya jenius. Dari kata pintar dan jenius itu seperti dia memuji Rasul, tapi racun ditebarkan, yaitu dengan mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah hasil kepintaran Muhammad. Racunnya adalah, oh kalau begitu Al-Quran adalah buatan manusia. Oh, itu adalah racun. Karena kebenaran adalah Al-Quran itu adalah firman Allah. Nabi Muhammad menyampaikannya. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran, tapi mereka menuduh itu adalah buatan dia, Muhammad itu. Maka tuduhan tersebut dibantah oleh Allah Ta'ala.
Allah memerintahkan Rasulnya untuk mengatakan kepada orang yang menuduh itu sebagai bantahan, yaitu dengan menantang mereka. Menantang, kalau maunya betul tuduhan kamu, maka aku tantang. Biasanya kapan kita menantang seseorang? Kalau orang yang ditantang itu biasanya tak akan mungkin mampu untuk membalas tantangan. Ada orang yang menantang, yang ditantang itu mampu membalas, Anda habis saja. Dia baru mulai belajar silat, baru mulai 2-3 hari yang lalu, kemudian menantang pelatih silat yang sudah bertahun-tahun. Mungkin Anda. Jadi Allah Subhanahu wa taala menantang mereka karena memang mereka tak akan mungkin bisa mendatangkan, jangankan semua Al-Quran, 10 surat Al-Quran pun tak mampu. Dalam Al-Quran ada berapa surat? 114 surat. 10 saja datangkan, tak mampu. Jangankan 10, 1 pun juga tak mampu. Qul, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad. Katakan, perkataan berikut ini isinya adalah tantangan, menantang. Faktu, maka datangkanlah bi asyri suwarin, 10 surat mislihi, yang seumpama dengan Al-Quran, muftarayat, yaitu yang kamu buat-buat sendiri. Silakan buat. Kamu kan pandai, sastrawan, penyair, silakan buat. Wadu'u, dan serulah, bukan hanya kamu, siapa saja panggil, seru. Man istata'tum, yang kamu mampu untuk memanggilnya, silakan. Mau kumpulkan semua manusia, kumpulkan semua manusia yang bisa kamu panggil untuk membuat yang seumpama dengan Al-Quran, meskipun 10 surat saja. Min dunillah, selain dari Allah. Berarti kalau selain dari Allah, bukan hanya manusia, kamu mampu menyeru jin, seru jin, panggil jin itu. Kalau kamu mampu. Kan ada juga yang mampu memanggil jin, kan? Jelangkung, jelangsa, pergi tak aku antar, pulang tak aku jemput. Panggillah jin-jin itu, kemudian suruh dia untuk menulis 10 surat. Kalau memang ia mampu kamu untuk melakukannya. In kuntum sadiqin, jika kamu benar dalam tuduhanmu bahwasanya Al-Quran itu adalah buatan manusia, buatan Nabi Muhammad. Kalau memang ya kamu benar dalam tuduhanmu itu. Oh, tantangan. Bagaimana mereka? Apakah mereka menjawab tantangan? Tidak, karena mereka tahu yang menantang itu siapa. Oh, yang menantang itu yang maha mengetahui. Dia pula atau mereka pula yang ditantang itu adalah yang tak punya kemampuan, yang ilmunya tak seberapa. Maka apakah mereka ini akan menjawab tantangan? Tidak, diam, tak buat apa-apa. Maka lanjutan ayat, fa illam yastajibu lakum, maka jika mereka tidak menjawab seruanmu itu, diam, tak mampu membalas tantangan, fa'lamu, maka ketahuilah. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, ketahuilah, jangan sampai kamu tak tahu, yaitu Al-Quran yang diturunkan itu annama unzila bi'ilmillah. Al-Quran yang diturunkan itu diturunkan dengan ilmu Allah yang luas sekali. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Maka kalau kamu coba untuk menantang Al-Quran yang datang dari sisi Allah yang maha mengetahui segala sesuatu, kamu tak akan mampu. Sampai hari ini yang mengaku punya ilmu, menguasai bahasa Arab dengan sastra sekali, mampu mendatangkan yang seumpama dengan Al-Quran? Tak mampu. Panggillah profesor-profesor doktor dalam bahasa Arab ini, tak mampu. Jadi kalau sampai hari ini tantangan Allah itu tidak ada satu pun yang mampu untuk membalas tantangan tersebut, maka benarlah Al-Quran itu dari sisi Allah, bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila sudah jelas sampai di situ, masuk kebenaran. Allah sampaikan kebenaran, yaitu wa alla ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan
yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Dia. Ini dia tauhid. Jadi disampaikan kalimat tauhid ini di sini. Nah, kalau sudah tahu ini dia adalah kebenaran, yaitu mentauhidkan Allah, fahal antum muslimun, maka apakah kamu tidak berserah diri? Kebenaran sudah tahu, kemudian kamu tak juga mau menerima kebenaran, yaitu dengan berserah diri menerima kebenaran, maka bermakna kalau kamu tak mau juga menyerahkan dirimu untuk menerima kebenaran, berarti kamu angkuh, kamu sombong. Kamu tahu apa akibatnya kalau kamu angkuh, kamu sombong? Seperti mana kaum-kaum yang terdahulu, karena keangkuhan dan kesombongan mereka dibinasakan. Siapa yang angkuh dahulu mengatakan dialah Tuhan yang paling tinggi? Oh, dibinasakan oleh Allah. Kamu pula, wahai kafir Quraisy, sekarang ini dengan angkuh dan sombong mengatakan demikian, kamu pun juga akan dibinasakan. Binasa. Kafir Quraisy tak mampu bertahan di kota Mekah. Hanya 8 tahun Rasulullah berhijrah di Madinah, membangun kekuatan di Madinah, kembali lagi kota Mekah dan menaklukkan kota Mekah. Itu adalah janji Allah, yaitu kebenaran itu adalah kekuatan, kebatilan itu adalah lemah, tak punya daya, tak punya kekuatan. Apabila kebenaran telah datang, kebatilan itu pasti akan sirna. Idza ja'al haqqu zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Apabila kebenaran telah datang, kebatilan akan lenyap, dan kebatilan itu pasti akan lenyap, cepat ataupun lambat. Inilah 3 ayat yang kita pelajari, yaitu tentang keingkaran orang-orang kafir terhadap kebenaran, dan menjadi pelajaran bagi kita pada hari ini. Meskipun ayat ini dahulu diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ayat Al-Quran itu adalah petunjuk di sepanjang zaman. Maka mudah-mudahan insya Allah kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quran untuk kita pakaikan dalam kehidupan kita hari ini. Karena apabila dahulu ada orang-orang yang angkuh dan sombong, sekarang pun masih ada orang-orang yang angkuh dan sombong terhadap kebenaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.